Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita pada kitab Al-Muyassar jilid yang ketiga ini. Untuk materi malam hari ini kita akan masuk kepada al-istisna ya. Baik, untuk al-istisna ini ada beberapa catatan ya. Pertama ada definisi, kemudian ada adawatul istisnanya ya. Kemudian selanjutnya ada pembagian kepada muttasil dan munqati, lalu nanti ke hukum-hukumnya ya. Bagaimana cara bacanya atau hukum-hukumnya nanti di ahkamul di sini ya, di hukmul mustasnanya. Baik, untuk mulai kita ke bagian definisinya terlebih dahulu atau ta'rifnya. Ada yang mau mencoba membaca terlebih dahulu, silahkan untuk pemanasan ya. Di ta'rifnya dulu. Ada yang mau mencoba, silahkan, siapa saja boleh. Pak Gunawan biasanya terkadang lagi tidak ada ya Pak Gunawan. Pak Herman mau mencoba, Pak Herman atau Pak Udin? Ya, Ustaz, boleh, Ustaz. Boleh, silakan Pak Herman. Bismillahirrahmanirrahim. Al-istisna'u huwa ikhraju ma ba'da illa au ida akhawatiha di mudhaf ilaih. Akhawatiha min hukmi ya. Betul. Hukmi ma qablahu Iya. Nahu fasajadu illa iblisa wal mukhraju atau mukharraj. Ini boleh mukhraj atau mukharraj. Mukharraj. Yasmi ya. Yusama mustasna mustasni ya. Di tanwin aja cara bacanya. Mustasnan wal mukharraju minhu. Mustasnan minhu. Oke, baik, kita akan terjemahkan. Al-istisna'u, bahasa Indonesianya pengecualian. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana cara mengekspresikan pengecualian di dalam bahasa Arab. Nah, jadi materinya itu tentang istisna, pengecualian. Nah, definisinya di bawah ini. Al-istisna'u, pengecualian itu atau istisna itu, huwa adalah ikhraju, mengeluarkan, ma ba'da illa, yang setelah ila, maksudnya posisi yang setelah ila itu ya. Au ihda akhwatiha, atau salah satu dari saudari-saudari ila itu sendiri. Ada saudaranya itu di bawah, nanti kita akan lihat apa saja saudara-saudara ila itu, atau maksudnya yang serumpun maknanya, yang maknanya sama-sama pengecualian ya. Jadi bukan hanya ila, nanti ada bahasa Arab lainnya selain ila. Nah, au ihda akhwatiha min hukmi ma qablahu, yaitu mengeluarkan yang setelah illa atau salah satu dari saudari-saudari illa itu dari hukum yang sebelumnya. Jadi di sini sedikit teoritis, nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud sebelumnya ya.
Nahu contoh, nah di sini fasajadu, maka mereka bersujudlah. Di sini yang dimaksud para malaikat ya. Wawunya di sini domirnya yang dimaksud mereka itu adalah para malaikat illa iblisa, kecuali iblis. Nah di sini, nah jadi mengeluarkan katanya yang setelah ilah. Nah, jadi yang setelah ilah. Nah nanti ada istilah yang setelah ilah itu. Pertama wal mukhroju atau mukharroju ya, ini boleh menggunakan wazan af'ala atau fa'ala. Kharaja yukharriju atau af'ala yuf'ilu, akhraja yukhriju. Boleh dibaca wal mukhroju atau mukharroju yusamma, dan yang dikeluarkannya itu disebutnya mustasna. Berarti yang dikeluarkannya mustasna. Wal mukhroju atau mukharroju minhu, dan yang dikeluarkan darinya, mustasnan minhu, disebut istilahnya itu mustasna minhu. Nah, kita akan pahami dulu ini secara teoritisnya. Dilihat dari contoh yang ada sini. Fasajadu illa iblisa. Jadi mengeluarkan katanya ya. Mengeluarkan apa? Mengeluarkan hukum yang setelah ilah. Berarti kalau pada contoh fasajadu illa iblisa ini, yang setelah ilahnya itu kalimat iblis. Nah ini jadi dikeluarkan hukumnya itu, dikeluarkan hukumnya dari yang sebelum ilah. Di sini yang dimaksud sebelumnya itu di sini domir wawunya, pelakunya maksudnya para malaikat. Dan fasajadu, maka mereka semua bersujud, kan semua ya bersujud. Iya semua. Kecuali iblis. Ini dikeluarkan hukumnya. Jadi iblis ini hukumnya tidak bersujud. Maksud kedudukannya dia itu tidak bersujud, tidak seperti malaikat. Para malaikat. Nah, jadi pengecualian itu memang mengeluarkan hukum. Tuh. Ya, itu kan bisa kita pahami ya. Hanya saja di sini secara bahasa teoritis sekali ya, tapi harus kita pahami, tidak apa-apa. Nah, kemudian ada istilah lain lagi yang mukhrojnya itu, yang dikeluarkan. Yang dikeluarkan itu maksudnya tadi iblisanya itu. Iblis yang dikeluarkannya disebutnya apa? mustasnan. Jadi iblis itu posisinya sebagai mustasna, yang dikecualikan. Nah, itu mustasna. Wal mukhroju minhu, sedangkan yang dikeluarkan darinya disebutnya mustasnan minhu. Nah, mustasnan minhunya berarti mana? Yang dikecualikan darinya yang mana kira-kira? Domir wawu jama. Untuk lebih mudahnya kita kasih contoh yang lebih singkat sedikit, misalkan ya. Misalkan zahaba, telah pergi, Ahmadu, atau zahaba Muhammadun, Muhammad telah pergi, kecuali misalkan Ali illa aliyan. Nah, kemudian lihat di sini yang menjadi mustasna dan mustasna minhunya yang mana, atau yang mukhroj dan mukhroj minhu. Yang dikeluarkan itu kan Ali, yang dikeluarkan. Kalimat Ali ini yang dikeluarkan. Yang dikeluarkan darinya itu yang mana? Muhammadun. Nah, atau contoh yang lain lagi, misalkan ini pakai yang jamak ya, misalkan ja'a, telah datang, ja'atul labu, telah datang para siswa, kecuali Hasan.
Ja'atul labu illa hasanan, telah datang para siswa kecuali hasan. Hasan. Mana yang dikeluarkan dari hukum setelah illa? Hasan. Hasana. Maka hasan di sini disebutnya tadi istilahnya Mustasna. Nah, yang Mustasna. dikecualikan atau mukhraj, yang dikeluarkan dari hukum gitu. Sedangkan yang dikeluarkan darinya yang mana? At-tulabu. Para siswa ini hukum utama yang dikeluarkannya adalah hasanan gitu. Sehingga istilahnya atulabu menjadi mustasna minhu gitu ya. Mustasna minhu, sedangkan kalau hasanannya menjadi Mustasna. mustasnan. Nah, ini mudah kita pahami dengan contoh-contoh berikut. Jadi pertama ada hukum aslinya dulu ya, hukum asalnya. Jadi hukum asalnya misalkan di sini para siswa datang, ya para siswa itu hukumnya telah datang. Dikeluarkan satu orang yang dari hukum tersebut, yaitu di sini seorang hasanah. Itu yang dikeluarkan itu maksudnya mustasna, yang dikeluarkan darinya atau hukum asalnya itu mustasna minhu. Nah, jadi kalau sudah paham konteks ini, tidak akan terlalu sulit untuk memahami ke selanjutnya. Karena ini memang bahasanya teoritis ya untuk ta'rif ini. Ta'rif ini kalau tidak kita jelaskan secara contoh-contoh agak sulit gitu. Kalau kita jelaskan dengan contohnya lebih mudah. Ya. Karena di sini ada mukhraj, ada mukhraj minhu. Nah, karena kalau kita baca sekilas, cara memahami ini agak sulit ya, tapi kalau dengan contoh itu mudah. Nah, itu definisi dari istisna, itu pengecualian ya. Sebetulnya untuk memahaminya mudah lah, maknanya kecuali kan tidak sulit. Tetapi kalau dibikin definisi ya tentunya akan teoritis, malah terkadang definisi itu malah sedikit membuat bingung daripada membuat mengerti ya. Tapi yang mudah ya lihat ke contoh, itu lebih mudah. Nah, mudah-mudahan yang barusan paham ya untuk konsep dari istisna. Ada mustasna minhu. Nah, itu konsepnya. Nah, kemudian prosesnya itu istisna, prosesnya pengecualian. Sekarang ada beberapa variasinya, atau ada alat-alatnya, atau ada kata bagi pengecualian itu apa sih dalam bahasa Arab. Ini adawatul istisna. Dawat itu bisa disebut alat-alat ya, atau unit-unit, atau perlengkapan peralatan macam-macam ya. Sebetulnya adawat itu lebih ke perangkat ya. Nah, ini perangkat istisna itu apa saja yang biasa digunakan untuk mengekspresikan pengecualian pada bahasa Arab. Nah, kita lihat apa saja wa adawatul istisna'i, dan berikutlah adat-adatnya atau alat-alat bagi istisna itu, atau perangkat-perangkat bagi istisna itu. Pertama apa saja? Illa ghairu siwa khola ada hasya laisa dan layakuna. Nah, ini untuk kalimat-kalimat berikut ya, kurang lebih ini ada 8, dan sebetulnya ada variasi-variasi lainnya. Tapi yang umum ini ya. Nah, ini artinya ya yang tadi kecuali. Tapi nanti akan ada makna lain lagi selain kecuali. Nah, nanti di sini itu pada pembagian. Tentang istisna itu ternyata dibagi kepada 2, yang nanti maknanya tidak hanya kecuali. Nah, itu ini uniknya. Maknanya ternyata untuk istisna di dalam bahasa Arab itu tidak hanya kecuali, tetapi nanti akan bermakna tetapi. Nah, ini sedikit berbeda ya dengan pengecualiannya dalam konteks bahasa Indonesia. Kalau di dalam bahasa Indonesia ini disebutnya konjungsi
pengecualian ya, dan maknanya tiadalah maknanya itu selain, melainkan ya, semakna seperti itu ya untuk kalimat-kalimat pengecualian atau sebutnya konjungsi pengecualian. Konjungsi itu apa? Konjungsi itu sebagai alat sambung. Salah satunya adalah bisa kata ya, atau kata sambung atau kata untuk menghubungkan satu kata dengan kata yang lain, satu frase dengan frase yang lain, atau satu klausa dengan klausa yang lain. Nah, konjungsi kata-kata hubung itu banyak ya. Di antaranya ada kata hubung pengingkaran seperti akan tetapi yang seperti itu. Kemudian ada kata hubung kata sambung yaitu dan, kemudian yang seperti itu konjungsi. Kalau kecuali ini dia masuk kategorinya kepada konjungsi pengecualian ya. Memang maknanya nanti ada selain ya, di luar atau lain sebagainya. Makna-maknanya sebetulnya ada beberapa variasinya selain dari kecuali ini maknanya, yang itu mengeluarkan hukum dari hukum yang sebelumnya itu gitu. Nah, konjungsi itu kalau di dalam bahasa Indonesia lebih daripada 20, tetapi yang sering dikenal itu konjungsi kata hubung jenis-jenisnya itu bisa nyampe 20 ya, tetapi sebetulnya banyak lagi jenis-jenis konjungsi, bukan hanya konjungsi ada sebab akibat gitu ya, sebab akibat, kemudian ada juga konjungsi penyangkalan, ada juga konjungsi yang lain sebagainya ya. Nah, kita tidak fokus ke sana, kita fokusnya ke sini. Jadi ini hanya sedikit menghubungkan bahwa adat istisna ini sedikit sedikitnya yaitu setara dengan konjungsi pengecualian. Tetapi nanti ada juga yang dia itu bukan pengecualian, ya. Maknanya akan tetapi dia itu nanti akan semacam penambah info tambahan gitu. Nah, di sini pada bagian yang kedua itu ternyata istisna, kita tambah lagi ilmunya sekarang. Ternyata istisna itu ada yang muttasil, ada juga yang koti. Ada yang tersambung, ada juga yang dan terpisah. Nah, al istisna'u al muttasilu wal munqati'u. Istisna itu ada yang muttasil dan ada yang munqati. Ada yang bersambung dan ada yang terputus. Nah, ini akan kita pahami. Maksudnya tersambung apa? Maksudnya terputus apa? Mudah kita memahaminya. Sebetulnya ini secara jenis gitu. Sambung atau pisahnya itu secara jenis. Fal muttasilu, maka istisna yang bersambung itu, nah yang bersambung dulu ya kita bahasnya. Kita kasih garis bawah dulu. Nah ini makana min jinsil mustasna minhu adalah yang dari jenis mustasna minhu itu juga maksudnya gitu. Dari satu jenis, tidak berbeda jenis. Jadi maksud mutasil itu jenisnya masih sama. Contoh apa sih yang jenis masih sama itu? Nahwu contoh di sini. Ini layarnya sedikit loncat-loncat ya yang saya. Oke. Nahwu contoh. Ja'al musafiru ila sa'idan. Bagaimana terjemahnya kira-kira ini? Telah datang para musafir kecuali Sa'id. Betul. Telah datang para musafir tersebut atau para musafir itu kecuali Sa'id. Nah, di sini apa sih yang disebut muttasil? Yaitu dari jenis yang sama. Maksudnya ketika kita berbicara musafir, orang-orang yang sedang bepergian, maka Sa'id pun termasuk musafir. Ini yang disebut hanya dia
sil. Dia tidak hadir. Hanya Iya. saja Sa'idnya tidak Oh, hadir. Jadi ini tidak masih hadir. satu jenisnya, bahwa Sa'id itu adalah bagian daripada Musa. Ya, termasuk dalam daripada musafir. Nah, itulah yang disebut mutasil di sini, gitu. Yang disebut mutasil itu, Sa'id itu masih termasuk musafir itu juga, gitu. Nah, ini jenis mutasi. Kalau yang munqati kebalikannya. Mari kita lihat contohnya. Untuk munqati itu, wal munqati dan yang munqati itu sendiri malaisa min jinsil mustasna minhu, adalah yang bukan dari jenis mustasna minhu-nya. Nah, contohnya di sini bagaimana yang tidak sejenis itu? Iftaraqatid. Lah, betul. Iftaraqatid dar illal kataba. Ihtaraqatid daru ilal kutuba. Daru ilal kata. Oh ya, kutuba. Kutuba. Masnya Apa jam. kira-kira terjemahnya? Telah terbakar apa? Dar Telah terbakar apa? sebuah rumah. Dar itu warung atau kantor, toko. Iya, Toko. sebuah rumah, adar, rumah. Ilal kutuba, kecuali Jadi kitab-kitab. Nah, masalahnya di sini kitab itu apakah bagian dari rumah? Tidak. Bukan. Tidak, Iya. kan ini tidak. Iya. Nah, inilah Hanya yang berada di disebut dalam rumah. munqati. Tapi Karena kutub bukan rumah. Nah, gitu. bukan bagian Tetapi dari rumah. kitab itu memang ada di dalam rumah. Nah, Rumah. ini yang disebut munqati itu. Tidak ada hubungannya antara yang dikecualikan dengan yang terkecuali, atau ya yang terkecualikan, yang dicabut hukumnya, tidak ada hubungannya. Nah, gitu. Ini sebutnya munqati. Nah, untuk yang munqati seperti ini nanti dia akan punya hukum sendiri lagi masalahnya, makanya diberikan dulu bagian-bagiannya dulu. Ada yang mutasil, ada yang munqati. Nah, sedangkan di sini secara makna berbeda. Pertama, kalau yang mutasil nih, maknanya khusus. Untuk yang mutasil, al istisnaul mutasilu. Untuk yang istisna mutasil itu, nah ini ada makna khusus. Yufidu at-takhsiso ba'da ta'mimi. Apa artinya? Memberikan faidah. At-takhsiso, pengkhususan ba'da ta'mimi, setelah pengumuman atau setelah menjadi umum. Nah, jadi yang asalnya umum seperti tadi kan, misalkan ja'atul labu, telah datang para pelajar atau para siswa, illa hasanan, kecuali Hasan. Hasan itu kan masih siswa juga. Yang asalnya umum para siswa semua, khusus yang tidak datang itu hanya Hasan saja. Sehingga maknanya itu taksis, pengkhususan. Kalau yang makna tadi itu mutasil. Nah, jadi mutasil itu maknanya at-taksis. Dia khusus, mengkhususkan dari yang umum. Berbeda dengan yang ini penjelasan dia, annahu istisnaun minal jinsi, karena dia itu mengecualikan dari yang sejenis. Nah, makanya mengkhususkan kan, asalnya umum jadi khusus dari jenisnya sendiri. Sedangkan ini lanjutannya yang munqati, wal istisnaul munqati. Sedangkan istisna yang munqati itu yufidu al istidroka. Yufidu memberikan faidah atau memberikan pengertian. Al istidroka. Istidroka itu info tambahan atau susulan. Ini maknanya banyak ya. Istidrok itu pertama bisa tambahan, bisa susulan, bisa juga
informasi perbaikan atau memperbaiki informasi, asalnya begini jadi begitu. Ini jadi perbaikan informasi, info tambahan atau info susulan. La at-takhsis, tidak untuk mentahsis. Sis. Li'annahu istisnaun min ghairil jinsi, karena dia itu mengecualikan bukan dari jenisnya gitu. Jadi ini tidak mengecualikan yang sejenis, justru ini mengecualikan yang luar dari jenisnya, bahkan tidak ada hubungan sama sekali sebetulnya secara jenis. Nah, jadi itu untuk memberikan makna tambahan, susulan atau perbaikan. Ada contoh di dalam ayat Al-Qur'an, qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Ma anzalna 'alaikal qur'ana, apa artinya? Kami tidaklah menurunkan kami dan atasmu Al-Quran litashqa, untuk memberatkanmu illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali sebagai peringatan bagi siapa yang takut, yang dikehendaki, bagi orang yang dikehendaki. Iya, merasa takut. Iya takut yakhsha. Nah, di sini makna illanya nih, lil istidrok ini. Illa di sini bukan litahsis. Nah, ini nih. Illa di sini maksudnya. Pertama, mana pada ayat Al-Qur'an ini yang disebut mustasnanya dan mana juga yang disebut mustasna minhu-nya. Kira-kira. Al-Quran. Betul, lanjut. Kemudian mana mustasna minhu-nya? Tazkiro. Nah, di sini Al-Quran yang diturunkan itu tidaklah menjadi beban pemberat bagi Nabi Muhammad, melainkan dia itu sebagai tazkiro. Maknanya untuk istidrok itu adalah lakin, secara makna itu lakin. Ai, yaitu maknanya atau tafsirnya, lakin angzalnahu tazkiratan, itu tafsirnya itu. Jadi istidrok itu makna lainnya, tetapi tadi yang sudah saya kasih bocoran, akan tetapi atau bisa juga melainkan. Selain tetapi juga melainkan. Boleh akan tetapi, boleh melainkan, yaitu semakna. Mananya lakin kalau di sini. Bukan kecuali, bukan kecuali. Karena kalau kecuali itu tadi litahsis. Untuk yang sejenis gitu ya. Tadi siswa dengan Hasan, karena Hasan siswa-siswa juga gitu. Jadi ilahnya artinya kecuali kalau yang tadi. Maja'atul labu illa hasana. Nah, ilahnya kecuali. Kalau ini pertama tidak ada hubungan, yaitu hubungan Al-Qur'an dengan yang di depannya ini tidak sama jenisnya. Tidak sama jenisnya. Karena kalau tidak ada kesamaan jenis itu sebutnya munqati. Maka kalau munqati seperti ini, maknanya dia lebih menjadi makna al-istidrok. Al-istidrok itu variasinya tetapi, melainkan, itu ya untuk bukan kecuali secara makna aslinya ya. Ai lakin angzalnahu tazkiratan. Nah, itu maknanya akan tetapi kami menurunkan Al-Quran itu sebagai peringatan. Nah, kemudian ada contoh yang kedua. Qaulu ta'ala malahum bihi min ilmin illa tibba'adzonni. Malahum bihi, malahum mereka tidak mempunyai, bihi terhadap hal tersebut, min ilmin dari ilmunya. Jadi mereka tidak punya ilmu kepada hal tersebut. Illat tiba azan, melainkan
Akan tetapi sekedar mengikuti prasangka. Nah, sebetulnya diterjemahkan kecuali pun juga boleh, tetapi memang maknanya ini lebih ke istidrok, bukan ke taksis. Gitu. Nah, di sini tidak ada hubungan kan antara mustasna minhu-nya dengan mustasna-nya. Coba tebak kira-kira mana di sini yang menjadi mustasna dan mustasna minhunya pada ayat barusan. Ilmin ittiba. Nah, itu kan tidak ada hubungannya, tidak ada satu jenis maksudnya. Maka ini disebutnya tadi itu istisna munqati yang seperti ini, atau dia itu mutasil. Munqati ya. Nah, untuk munqati itu maknanya berarti istidrok atau tahsis. Istidrok, betul. Maknanya info tambahan, info perbaikan, atau merevisi info gitu. Itu artinya melainkan, tetapi, atau kecuali juga sih tidak apa-apa ya. Sebetulnya masih masuk juga. Nah, kemudian ayat yang ketiga. Wa qauluhu, ini masih contoh dalam ayat Al-Qur'an. Fadzakir innama anta mudzakir. Lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar. Illa, ada illa kan di sana. Berarti mustasna-nya mana? Bimusaitir. Itu mustasna minhunya. Berarti mustasnanya yang di depannya illa. Berarti man tawalla ya. Illa min man tawalla. Illa man tawalla wa kafar itu mustasna. Mustasna minhunya bimusaitir. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah jenisnya sama bimusaitir dengan man tawalla? Maksudnya bimusaitir itu mengendalikan, menguasai ya. Fadzakir, ini kita terjemahkan dulu. Fadzakir, maka ingatlah, innama anta mudzakir, sebetulnya engkau adalah orang yang memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Lasta, bukanlah engkau ini alaihim atas mereka bimusaitirin, menguasai atau berkuasa atas mereka. Maksudnya berkuasa mengimankan atau tidak mengimankan. Illa man tawalla wa kafar, hanya saja, akan tetapi mereka lah yang kufur, yang wala yuwali itu semacam ngabalieur. Bahasa ngabalieur itu bahasa Indonesianya apa? Berpaling. Wa kafar dan kafir. Akan tetapi mereka lah yang berpaling dan kufur. Jadi tidak berkuasa Nabi Muhammad itu untuk bisa mengimankan seseorang atau tidak mengimankan seseorang, illa man tawalla wa kafar, kecuali mereka sajalah yang membuat diri mereka berpaling dan kufur, maksudnya gitu. Akan tetapi mereka lah sendiri, atau akan tetapi mereka itu yang kufur dengan sendirinya dan juga berpaling dengan sendirinya itu. Ai lakin tawalla wa kafar. Nah, ini maknanya kan tafsirnya di sini di depan. Lakin tawalla wa kafar. Nah, di sini kan maknanya lakin, akan tetapi, karena dia itu munqati. Maka kalau untuk munqati di sini bukan at-takhsis, maknanya al-istidrok. Istidrok itu lakin. Jadi maknanya lebih kepada akan tetapi. Nah, ini pun bisa kita lihat pada penerjemahan dalam kitab-kitab terjemahan ya Al-Qur'an. Untuk illanya memang mereka diterjemahkannya pun sama. Tetapi bisa lihat di terjemahannya. Betul itu yang menerjemahkannya memang sudah mempelajari ilmu nahwiyahnya, sehingga dalam penerjemahannya tepat ya, yang saya baca dari terjemahan Al-Qur'an yang sekarang ya. Lakin itu diterjemahkannya akan tetapi. Tepat betul, karena lil istidrok, untuk menambah informasi atau merevisi informasi, karena tidaklah sama yang mana tadi itu anta mudzakir dengan tawalla wa kafar kan, atau man tawalla wa kafar tidak sejenis kan, jenisnya jenis yang berbeda. Ini munqati. Baik, alhamdulillah, itulah barusan
tentang istisna. Ini sebagai pendahuluan dari istisna. Istisna itu akan banyak sekali ya, sedikit panjang. Ini kita baru masuk kepada jenisnya. Tadi itu pertama kita revisi sedikit, maksudnya review sedikit ya. Pertama, istisna itu sendiri mempunyai dua komponen. Pertama ada yang disebut prosesnya, disebutnya istisna, ya, pengecualian. Kemudian ada yang dikecualikan, ada juga yang dikecualikan darinya. Kalau yang dikecualikan istilahnya apa? Mustasnan. Kalau yang dikecualikan darinya atau hukum asalnya disebutnya mustasnan minhu. Nah, kemudian istisna ini sendiri mempunyai beberapa variasi kata, ekspresi. Pertama ada ilah, kemudian ghairu, siwa, khola, ada, hasya, laisa, la yakuna. Ini semuanya maknanya kecuali. Kemudian secara makna atau secara pembahagian, istisna itu ada muttasil, ada juga munqati. Kalau muttasil itu berarti antara mustasna dengan mustasna minhunya apakah sejenis atau tidak sejenis? Sejenis atau nyambung. Maka secara makna illahnya itu apakah untuk pengkhususan atau al-istidrak atau info tambahan? Pengkhususan atau istilah lainnya at-takhsis. Sehingga makna illahnya itu tetap makna kecuali. Kemudian kalau yang munqati apa bedanya? Kalau yang munqati sejenis. Mustasna minhu dengan mustasna-nya tidak sejenis. Bahkan terkadang tidak ada hubungan sama sekali secara makna. Maka itu sebutnya apa? Al-istidrak atau info tambahan, sehingga penerjemahan ilahnya itu bukan kecuali saja, tetapi akan tetapi melainkan. Itu secara makna yang al-istidrak. Baik, kita cukupkan dulu untuk istisna. Nah, untuk minggu depan kita akan masuk kepada hukum-hukumnya. Nah, hukum-hukumnya nanti kita sedikit review saja bahwa hukum-hukumnya itu nanti ada yang wajib nasab, ada boleh nasab, dan ada yang sesuai kebutuhan. Ala hasabil awamil. Ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Yang penting kita pahamkan dulu yang barusan telah diberikan, mudah-mudahan ada manfaat dan bisa dipahami dengan mudah. Jangan sungkan-sungkan nanti untuk bertanya, ya bisa lewat Japri atau lewat di sini langsung, tidak masuk. Baik, syukran li ihtimamikum fi hadhil fursah. Terima kasih atas perhatiannya pada malam hari ini. Dan akan kita sambung kembali pada minggu depan di waktu yang sama. Naam, mari kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan ila liqa fil usbu'il qadim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Wa jazakallahu khairan Ustaz. Iya.